Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu bil huda wa dinil haqq liyashhira 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa adhabihi rasulullah ajma'in alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faya ibadallahi udhikum wa iyaya bittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Faqala thumma aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala syarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Shadaqallah tsumma wa shadaqallahul aliyul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Sang Khaliqul Alam wa Ujubul Ujud, kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kepada nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan ubudiyah kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Coba kita bayangkan betapa banyaknya orang yang kuat, orang yang berharta, berpangkat, berjabatan, bertahta, berkedudukan. Rumahnya mewah, mobilnya mengkilat, tapi Allah tak berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka tidak dapat hadir bersama kita di masjid ini. Dan coba pula kita bayangkan sejenak, andai kata kita pergi ke sebuah rumah sakit dan di sana ada seorang Islam, seorang Muslim laki-laki atau seorang bapak, kita tanya, wahai bapak, sekiranya engkau sehat, apa yang engkau lakukan ini hari Jumat? Khatib yakin dan percaya si bapak akan menjawab, saya akan hadir. Saya ingin berada dalam masjid untuk salat berjamaah pada hari Jumat ini. Inilah sidang jamaah rahimakumullah. Kita kuat, kita sehat, kita selamat. Maka bangga dan berbanyaklah bersyukur bahwa kita dapat hadir pada hari Jumat ini di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan rasa syukur kita akan diberikan Allah keberkahan dan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang enggan, ingat inna azabi lasyadid. Ingat azabku amat pedih. Kemudian salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seterusnya khatib tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya mengajak kita para semua sidang jamaah rahimakumullah. Mari meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kerjakanlah sekecil apapun amal itu. Semangatlah mengerjakan suatu kebaikan walaupun sekecil apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala syarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Apa kata Allah dalam surah Az-Zalzalah ini ayat 7 dan 8? Satu sekecil apapun kebaikan yang akan engkau lakukan akan dinilai Allah menjadi amal mulia. Dan begitu juga sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kau lakukan, kejahatan yang kau lakukan akan dilihat Allah sebagai dosa bagimu. Maka mari kita berusaha untuk berbuat baik walaupun sekecil aja. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Adapun judul khutbah kita sedang jamaah rahimakumullah adalah memanfaatkan media sosial sebagai peningkatan literasi dan nilai keislaman. Pada zaman yang canggih ini, zaman modern ini, siapa yang tidak mengenal ilmu sosial? Siapa yang tidak mengenal namanya media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok? Semua orang sudah paham. Maka sidang jamaah rahimakumullah, memanfaatkan media sosial sebagai ladang atau alat yang sangat luar biasa untuk kita kebaikan dunia akhirat bagi kita. Karena media sosial mempunyai manfaat yang sangat banyak. Salah satunya adalah
dapat menyambung silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu kita berkunjung-kunjungan, bertutur sapa, dari rumah ke rumah kita kunjungi. Pada saat ini dengan media sosial kita bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahim dari jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tak mesti kita kunjungan rumah lagi. Tetapi sayangnya sidang rahmakumullah, orang banyak yang salah gunakan dengan media sosial. Yang seharusnya menyambung silaturahim malah memutuskan silaturahim. Umpama ada dua rumah berdekatan bertetangga. Ketika lewat tetangga mengucapkan assalamualaikum, maka tetangga satu mengucapkan waalaikumsalam. Tapi sayangnya dia menjawab salam, matanya tetap ke HP atau media sosial. Artinya apa? Dia memutuskan pandangan seolah-olah memutuskan silaturahim. Begitu juga tetangganya asik, kedua tetangga ini bermain HP di rumah masing-masing, Facebook masing-masing. Tidak melihat, tidak berkunjung ke tetangga, tidak bersilaturahim, tidak bercerita. Hanya asik dengan Facebooknya masing-masing, hanya asik dengan permainannya masing-masing, YouTube-nya masing, TikTok-nya masing. Maka terputus tali silaturahim. Yang kedua, manfaat daripada media sosial tentunya adalah ini akan menjadi ladang dakwah bagi kita sidang jemaah. Orang-orang yang mampu menggunakan media sosial dengan baik, maka ini salah satu jihad. Seperti yang kita lakukan saat ini, seperti yang saya lakukan saat ini, khatib lakukan ini. Khatib memvideokan diri khatib. YouTube, masukkan ke YouTube. Khatib publikkan, maka akan didengar orang. Insya Allah akan menjadi ilmu bagi orang yang mendengar. Tapi sayangnya apa? Kebanyakan manusia sekarang, dia memvideokan dirinya bukan berdakwah, tetapi adalah selfie. Apalagi seorang wanita kadang-kadang dia buka jilbabnya, kemudian dia selfie lidahnya keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia upload di YouTube atau dan segala macam. Maka dia berdosa membuka aurat, berdosa pula memperlihatkan lidah. Begitu juga apalagi seorang wanita, seorang istri. Andai kata dia senyum-senyum, selfie senyum-senyum, dia publikkan, dia senyumnya, dia berikan senyumnya. Ini memang itulah sunnah Rasulullah, dia publikkan. Tetapi sayangnya di rumah dia tidak senyum. Memang menebar senyum adalah sunnah Rasul, ibadah kata Rasul. Sayangnya dia senyum di Facebook, sayangnya dia senyum di TikTok di videonya, tapi di rumah dia tidak senyum kepada suaminya. Itu adalah dosa. Dia buka auratnya tidak pakai jilbab, dia pandangkan lidahnya, dia senyum-senyum kepada publik, kepada dunia dengan YouTube-nya, tapi dia tidak senyum kepada suaminya di rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian media sosial itu mempunyai hikmah manfaat yang sangat besar, yakni untuk menggali ilmu pengetahuan. Kita bisa belajar di Google, di YouTube, TikTok. Kita lihat Ustaz Abdul Somad misalnya ceramah, ada Hidayat ceramah, Ustaz Hidayat ceramah, kita dengarkan. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak menggali ilmu dengan media sosial. Tapi apa? Melihat di YouTube-nya. Kalaulah Abdul Somad misalnya yang berceramah, di skip. Tapi kalau nampak orang berpakaian yang kurang lengkap, wanita-wanita yang tidak bagus pakaiannya, yang kurang kain, maka dia tonton. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah menggunakan media sosial. Inilah yang harus kita dihari. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka kita sidang jamaah rahimakumullah, mari menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai mereka menggibah, memfitnah, menonton-nonton, membuat YouTube yang salah. Sidang jamaah rahimakumullah, akan menjadi dosa mereka dan bagi kita. Demikianlah khutbah singkat kita ini. Kita ambil kesimpulan, jaga diri dan keluarga. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Jangan sampai mereka menggibah dan segala macam di dalam Facebooknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsira kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du, fa ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami jika selama ini ya Allah kami salah menggunakan media sosial, tergunakan kami berbuat zalim, menonton-nonton yang tidak bagus. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan bimbinglah kami ya Allah agar mampu menggunakan media sosial. Bimbing kami agar bisa mendidik anak cucu kami ya Allah yang mujawazin ya rabbal alamin. Walah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.